jadi ini Bapak Ibu ya, sebelum kita mati, Bapak Ibu yakin mati nih? Ya. Kalaulah Bapak Ibu yakinkan mati, ya, mestinya Bapak Ibu telah tahu tanda-tanda jalan ke mati. Apalagi tanda-tanda orang kan ke mati. Ya, atau paham bahasa Ustaz kan? Tanda-tanda jalan ke mati dan tanda-tanda orang kan ke mati. Nah, jadi kita akan memahami bagaimana kita ini benar-benar ada kesadaran ilahi, ada kesadaran Tuhan, sehingga sebelum datangnya ajal dan kematian itu pada diri kita Bapak Ibu, pulangkan kembali hak Allah itu. Caranya bagaimana? Tiliklah diri kita ini. Bercermin kita ke dalam diri ini. Ya. Orang yang mau menilik bercermin kepada diri, insya Allah Bapak Ibu, itulah sebenarnya orang yang pintar. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang pandai, kata Rasul. Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanniyal amani. Nah, pasti ada yang enggak dapet itu. Ada yang enggak tahu artinya? Enggak, Ustaz yang pandai ya. Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau menilik, menyenter, dan mengoreksi akan dirinya. Sehingga dia mau mempersiapkan dirinya untuk menghadapi namanya hari akan kematiannya itu. Itu orang yang pintar tuh. Senantiasa dia menilik ke dalam diri ini, menyenter ke dalam diri ini. Apa bekal, apa amal, apa persiapan kita untuk menghadapi namanya kematian. Sekiranya malam ini kita meninggal dunia, apakah kita sudah kenal Allah itu? Kalau sudah kenal kita akan Allah itu, Bapak Ibu, apakah kita kenal Allah itu baru sebatas mengenal namanya atau sebatas tahu nama saja Bapak Ibu, tapi belum mengenal orangnya, diri yang punya nama itu? Sebab dikatakan oleh Rasul kepada kita ini, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang hanya mengenal Allah sebatas mengenal nama, mengenal Allah hanya sebatas mengenal lafaz, alif, lam, lam, ha, huruf Allah, tulisan Allah, tapi tidak mengenal orangnya. Siapa yang bernama Allah itu orangnya yang mana, dirinya, tak kenal dia. Itu adalah suatu kekafiran. Itu yang dikatakan orang yang butuh sange itu Bapak Ibu. Ya. Padahal Allah itu benar-benar wujud. Allah itu benar-benar terang dan Allah itu benar-benar nyata Bapak Ibu. Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Kalau mata ini memandang alam, mata ini memandang sesuatu, alam dan sesuatu itu nyata, yang dipandang oleh mata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan sesuatu apa yang dipandang oleh mata ini. Saking nyatanya Allah itu Bapak Ibu, kita pun tak mampu juga memandangnya. Bagi yang tak mengenal. Bagi yang mengenal, walaupun Allah itu wujud nyata dan terang, terang dan nyatanya Allah tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Karena segala yang nyata, segala yang wujud pada alam semesta, itulah wujud nyatanya Allah. Akan tetapi sempurnanya wujud nyatanya Allah, sempurna pada diri masing-masing. Bahwa diri Bapak Ibu inilah sebenarnya diri zat yang bernama Allah itu. Yang menjadi masalahnya Bapak Ibu, apa yakin kita ini adalah diri zat yang bernama Allah? Itu aja masalahnya Bapak Ibu. Kalau yakin kita aman tuh Bapak Ibu, tidak panjang gaji, udah sadaqallahul azimnya, jelas tuh dah. Tapi yang menjadi masalahnya itu ditangkap ragu Bapak Ibu. Ini masalahnya. Makanya yakin itu bentuk anugerah Allah. Bukankah Allah katakan kepada kita tadi, "Fa may yahdillah fahuwal muhtadi." Siapa yang aku beri petunjuk dia.
Aku bukakan yang menutupi hatinya, yang membuat dia ragu. Aku buka, kata Allah. Aku kenalkan diriku kepada dirinya. Maka dialah yang yakin akan aku ini yang sebenar-benarnya. Bahwa dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Walaupun kita dikatakan orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya kita. Walaupun kita dikatakan manusia, tapi manusianya kita bukanlah nyatanya akan wujud diri kita. Walaupun kita dikatakan insan, tapi insannya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Akan tetapi orang, manusia, insan, itulah sebenarnya wujud nyatanya zat yang bernama Allah itu. Di situ Allah bukakan rahasia kita ini. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, kata Allah. Aku yang dirimu. Dirimu bukan diriku. Aku yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku, kata Tuhan. Disitulah Allah membukakan itu. Akan rahasianya kepada diri kita ini. Masalahnya, yakin atau tidak yakinnya kita itu, Bapak Ibu. Bagi yang yakin tidak ada masalahnya. Yang banyak masalah itu bagi yang ragu saja, Bapak Ibu. Mati nanti Bapak Ibu. Dikiranya masuk surga, rupanya neraka, Bapak Ibu. Tapi kembali ke dunia nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa lagi kembali. Maka asailah, Bapak Ibu. Apa tuh artinya asailah tuh? Makanya cari kamu nanti. Jadi umur-umur dah sekian gini, mesti yakin-yakin mengaji itu, Bapak Ibu. Ya, mesti yakin-yakin mengaji itu. Jangan ragu-ragu mengaji, Bapak Ibu. Ya, dia ditangkap ragu. Ya, enggak yakin dia. Luar biasa nanti. Ya. Sesat matinya nanti, Bapak Ibu. Kalau kita bimbang dan ragu, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang, siapa yang ragu, kata Tuhan, tak yakin dia bahwa aku ini dirinya itu nyatanya aku. Ditalaknya juga aku, kata Tuhan. Dikeluarkannya aku dari dirinya. Lalu dia mati ketika dia menolak aku di situ. Mati dia ketika dia mengeluarkan diri aku yang wujud pada dirinya. Maka matinya kafir, kata Tuhan. Kalaulah mati kafir, Bapak Ibu, siapa yang bisa menolong lagi? Siapa yang akan bisa menyelamatkan kita lagi? Tidak ada satupun yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, melainkan hanya Allah Azza wa Jalla sebagai wali mursyid itu. Maka bagaimanapun Allah paksa kita ini untuk mengenal akan dirinya. Percaya tidak percaya, tunggulah nanti, kata Tuhan. Ya, kamu akan merasakannya. Maka inilah yang akan kita buka rahasianya, supaya kita benar-benar paham dan sadar kita ini, bahwa kita ini tidak ada. Man arafa nafsahu bil fana'i, faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil fana'i. Barang siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya itu fana. Fana apa artinya? Tidak ada. Ya, hapus. Faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Maka sungguh ia kenal Tuhannya yang kekal abadi. Makanya orang yang arif itu, kata Rasul, arafun nas man arafu li nafsi.
Orang yang arif, orang yang marifat itu adalah orang yang paham dan mengerti tentang siapa dirinya sebenarnya. Bahwa dirinya sebenar-benarnya itu adalah fana. Fana, ini bahasa Arab. Nah, bahasa kitanya fana itu karam. Atau istilahnya lenyap. Atau hapus. Atau sirna. Atau tiada. Atau mati. Itu sinonim kata. Muradib kalimat namanya. Fana, karam, lenyap, hapus, sirna, mati, atau tiada. Kapan diri kita itu kita sadari bahwa diri kita itu fana? Kapan Bapak Ibu menyadari bahwa diri Bapak itu betul-betul karam? Kita menyadari bahwa diri kita itu fana, karam, lenyap, sirna, tiada dan mati itu sejak mula adanya kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita itu nggak pernah ada? Sejak mula adanya kita itu karam, sejak mula adanya kita itu fana, yaitu sejak Allah itu wujud. Sejak Allah mengatakan bahwa dirinya itu innani anallah. Ini dia. La ilaha illa ana. Sesungguhnya innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku yang wujud, kata Tuhan. Aku yang sama basar, aku yang kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Illa ana, melainkan yang benar-benar wujud itu aku. Akulah yang wujud sejak dahulunya. Belum ada kata dahulu, belum ada kata sejak, belum ada kata ada. Aku sudah dahulu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Aku telah dahulu ada sebelum kata-kata dahulu itu ada. Sebelum kata itu, aku dah dahulu ada, kata Tuhan. Makanya adanya Allah itu adanya dengan sendirinya. Adanya Allah itu bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Sadarilah itu. Pahamilah bahwa diri kita itu benar-benar fana, benar-benar hapus. Jangan mengaku-ngaku Bapak Ibu. Kalau kita mengaku-ngaku, apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku-ngaku ada, apa kata Nabi? Halo ibu-ibu, Epa, Bu Lia, Ibu Mira, Gina, ibu-ibu, Pak Erik. Alhamdulillah, selamat ibu-ibu dengan Pak Erik ini. Terima kasih dengan Pak Erik. Wujuduka zanbun. Wujuduka zanbun. Apa artinya Pak Erik? Adanya wujud dirimu itu adalah Alhamdulillah. Beruntung jo bini Pak Erik dapat Pak Erik mah. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu yang merasa ada itu dosa itu dah. Jadi dikatakan dosa itu ketika merasa. Ya, ketika merasa ada itu dosanya Bapak Ibu. Ya, makanya dosa orang makrifat itu ketika merasa ada tuh dosa dia. Padahal sebenarnya diri itu fana. Dirinya benarnya itu fana, nggak ada. Tapi dia merasa ada di situ. Ketika merasa ada itulah dosa di situ. Ya. Nah, coba usah antarkan dulu dari bawah ke atas. Tarki wa tanazul. Tarki wa tanazul. Itu tarki itu gimana memahaminya? Membacanya gimana tuh Pak Imam? Kalau tarki itu gimana cara pahamnya? Dari bawah ke atas apa namanya?
Kalau atas ke bawah, tanazul. Sekarang kita antarkan dari bawah ke atas tentang dosa tadi. Ada namanya dosa orang syariat. Nah, lihat. Dosa orang syariat, dosa orang tarikat, dosa orang hakikat, dan dosa orang makrifat. Ya. Semua-muanya ada dosanya. Makanya jangan mengaku-ngaku makrifat. Orang makrifat pun dosa di situ. Ya. Kita lihat dulu. Dosanya orang syariat itu di mana letaknya itu Jamal? Di tubuh, ngapa tubuhnya? Sholat, berpuasa, begitu. Bantu lagi apa? Di mana letaknya orang syariat itu berdosa di tubuh? Ya ngapa dia perbuatan tubuhnya? Iya. Dosa orang syariat itu nampak pada batang tubuhnya, memandang kepada yang tak baik, ngomong yang tak baik, dengar yang tak baik. Apakah dia mencuri, apakah dia dusta, apakah dia merampok dan sebagainya. Atau bahasanya Jamal, mencilui. Tahu mencilui? Tuh. Di situ dia letaknya dosa, nampak pada batang tubuhnya. Itu dosa orang syariat tuh. Melihat pada batang tubuh. Lalu bagaimana pula dosanya orang tarikat itu, Pak Ali? Dosa orang tarikat itu gimana? Ya, orang tarikat itu tetap berdosa juga dia. Lalu di mana letak dosanya tuh? Khalifah bantu Pak Ali. Ujub, iri, dengki. Coba lebih agak menggigit dikit jawabannya. Kalau di syariat nampak di tubuh. Kalau orang tarikat dosanya di mana nampaknya? Di hati. Kalaulah dosa orang tarikat itu nampak di hati, bagaimana hatinya sebenarnya tuh? Merasa ujub, maring kiri. Itu apa bahasa halusnya apa tuh? Khianat, sombong, sok-sok, onge, soranca, sok ganteng, sok lebay. Benar tuh kan? Yang lebih halusnya. Coba gunakan bahasa yang lebih halus di situ. Sehingga dari yang halus itu muncullah ujub, ria, takbur, dengki tadi. Lalu apa dia? Itu dia Bapak Ibu. Dosa orang ahli tarekat itu kelihatan pada hati. Kapan kelihatan pada hati? Pada saat kapan? Pada saat hatinya lupa, lalai, tidak hadir kepada Allah. Itu dosa itu. Sedetik saja Bapak Ibu lupa ingat Allah, dosa itu dah. Kenapa sedetik kita lupa ingat Allah kok dosa? Karena pada saat sedetik itu lupa ingat Allah, berarti sudah ada yang lain kita ingat selain daripada Allah. Bukankah Allah saja yang ada? Dan yang lain nggak pernah ada. Kalau kita mengingat sesuatu, padahal sesuatu tidak pernah ada sebenarnya, lalu kita ingat sesuatu itu, maka sesuatu itu, itulah yang membuat kita berdosa itu. Kenapa? Ada sesuatu, ada Allah di situ. Itu dosanya. Jadi, dosanya orang tarikat apa tadi, Bu? Halo? Apa tadi dosa orang tarikat? Ibu pernah berdosa? Oh pernah ya. Dosa apa Ibu lakukan? Dosa syariat atau dosa tarikat? Dosa syariat. Ibu bantu. Ini rombongan apa nih? Rombongan dari anggota dewan belakang ya. Ibu bantu Ibu. Tidak ingat Allah. Jadi dosa orang tarikat itu apabila hatinya ini alpa Ibu. Hati alpa itu hati yang tidak hadir, hati yang tidak ingat kepada Allah, hati yang tidak bersama Tuhan. Itu dosa dah sudah. Sedetik saja Bapak Ibu lupa kita ingat Allah, dosa sudah.
Lalu bagaimana pula dosanya orang hakikat, dosanya orang tauhid itu di mana pula letaknya tuh, Mira? Halo Mira. Ari mana Ari? Masih jualan? Bantu Gina. Dosanya orang hakikat, orang tauhid di mana? Ya, orang tauhid juga berdosa Bapak Ibu. Lalu di mana letak dosanya? Wike. Dosa orang tauhid di mana letaknya? Ketika tuh dia, alhamdulillah. Senang juga lah Pak Rio jualan di situ. Dosanya orang ahli hakikat apabila dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu, maka disitulah letaknya dosa. Apa kata Rasul itu, Rian? Apa kata Nabi itu? Dosa orang hakikat kalau tidak mampu memandang Tuhan dari apa yang dipandangnya, maka itu adalah dosa. Apa kata Nabi itu? Pasti lupa tuh. Pak Haji, bantu. Itu galak sih. Ya, apa tuh? Bantu Pak Abdul. Hah? Oh lupa, makanya nggak ingat ya. Pak Ali. Pak Kalipa, mungkin Pak Kalipa aja malah PKB rumah. Oh enggak juga dah. Pak Rido lah minta tolong Pak Rido. Awalnya. Nanti akhir lagi kan? Man nazara. Coba bantu. Alhamdulillah. Ya. Man nazara ila say'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Siapa yang memandang kepada sesuatu lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada sesuatu itu, fahuwa batil, itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak memberi manfaat, faedah, dan pandangan yang tidak bernilai ibadah. Tidak mampu memandang Allah, padahal Allah itu wujud, padahal Allah itu nyata, padahal Allah itu terang, Allah itu jelas. Wujud nyata terang menjelasnya Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah sudah meliputi segalian alam ini ya. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam, lalu kita tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada alam, itu pandangan berdosa orang ahli hakikat itu. Ya. Kelihatan pada ruhnya ini. Kemudian dosanya orang ahli makrifat. Di mana pula itu Pak Erik? Iya, ngapa dia? Di mana letaknya tuh dosanya makrifat tuh? Ketika dia merasa ada. Dihaluskan ilmunya. Coba Kalipa jawab. Dosanya orang makrifat. Bagaimana? Ya, letaknya di sir. Apa tuh maksudnya letaknya di sir itu? Itu dalilnya. Itu dalilnya tuh. Adanya wujud dirimu tuh dosa. Kan dalil tuh. Lalu di mana letaknya dosa makrifat itu dikaitkan dengan dalil tadi? Di mana letak ada dosanya di situ? Kebalikan hadis itu. Kebalikannya. Ketika dirinya wujud. Bahasa yang halus dipakai itu bahasa hadis tadi itu. Ya. Coba bantu mana Pak Ben yang waktu itu dapat jawab tuh. Pak Ben mana Pak? Fana dia. Ada. Ustaz haluskan. Kapan orang makrifat itu dikatakan dirinya berdosa? Ketika dirinya itu belum fana. Ketika dirinya belum fana, maka disitulah dirinya itu dosa.
Fana itu apa artinya? Lenyap. Ketika dirinya belum lenyap, dosa itu. Bahasa yang lebih halus di situ, apabila masih nampak diri Bapak Ibu sama Tuhan, ya, masih nampak sama Allah, diri kita ini wujud, masih nampak sama Allah, kita ini yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata, kita yang berjalan, kita yang duduk, nampak sama Allah, itu dosa itu. Berarti selagi diri kita ini belum fana, di situ dosa, letak dosanya itu. Oleh karena itu, fanakan diri kita. Kalaulah difanakan diri, apanya yang mesti difanakan, ibu-ibu? Apanya yang difanakan? Supaya tidak berdosa. Halo? Nah, ada panik aku, ha? Bantu lagi Pak Imam, apanya yang difanakan sebenarnya? Hah? Sifat ngapanya nih? Oh, sifat mani. Sebelum yang 7 itu apa tuh? Sebelum yang 7. Itulah tuh, wujud diri itu yang fanakan dulu. Makanya dikatakan oleh Nabi, wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu itu dosa. Jadi fanakanlah wujud kita ini. Bagaimana cara memfanakan wujud itu, Pak Haji Sparjo? Cara memfanakan wujud diri Bapak gimana caranya? Caranya gimana? Bagaimana cara hilangkan keakuan? Ya kemana mau dihilangkan keakuannya? Caranya gimana coba? Ustaz mau tahu caranya aja dulu. Ya Allah yang hidup memangnya. Caranya gimana? Pak Erik bantu. Caranya memang Allah yang wujud, Allah yang memandang, Allah yang mendengar, Allah yang hidup. Memang betul itu disampaikan beliau. Tapi cara memfanakan wujud kita tuh gimana caranya? Apa yang mau disadari? Itu kata yang sudah baku tuh ya. Coba Khalifah bantu. Apa artinya itu? Apa artinya tuh? La maujudan bil haqi. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud hanya Allah. Apa maksudnya itu? Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud hanya Allah. Lalu di mana letak fananya? Itu kan baru kata-kata baru tuh. Tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Apakah udah fana itu atau belum? Itu kata-katanya baru tuh. Cara memfanakan diri itu gimana? Ya gimana cara matikannya tuh? Fana kan mati juga artinya nih ha. Fana ha. Fana itu anda mati. Sirnakan, hapuskan, lenyapkan, karamkan. Menjadi persoalannya bagaimana cara memfanahkan diri ini? Caranya itu ha. Memang yang wujud Tuhan Allah cuma yang wujud. Sadar kita memang Allah yang wujud. Cuma bagaimana caranya itu? Supaya diri kita ini wujud, kita itu nggak ada. Benar itu, tapi salah. Benar, tapi salah. Bagaimana caranya? Panakan tubuh kita ke afal Allah. Panakan hati kita ke asma Allah. Panakan ruh kita ke sifat Allah. Panakan kita ke sifat. Caranya gimana? Caranya. Silakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Udah. Pasai ya kuang. Tahu arti pasai ya ke? Cari aja sendiri itu lah. Jadi caranya Bapak Ibu ya. Fanakan wujud kita ini di dalam keesaan wujud Allah. Ya Allah, yang wujudnya Engkau, ya Allah, aku ini tiada, ya Allah. Begitu dia. Fanakan ya basor kita ini ke dalam basornya Allah. Ya Allah, yang melihat Engkau, ya aku ini tiada.
buta ya Allah. Yang mendengar itu Engkau ya Allah, aku ini tuli ya Allah. Begitu dia. Ya Allah, yang hidup itu hanya Engkau ya Allah, aku ini mati ya Allah. Jadi fanakan wujud kita di dalam wujud keesaan Allah. Allah lah yang wujud semata-mata di situ. Barulah itu memahaminya. Dah fana itu semua, maka ketika itu diri kita itu tidak ada lagi dosanya. Maka dikatakan dosa orang marifat itu apabila dia belum fana. Dosa itu dah. Makanya disebut fana billah. Karam dirinya ke dalam wujud diri Allah itu. Diakuinya di situ. Inilah kuncinya. Man arafa nafsahu bil fana'i. Siapa yang sudah sadar dirinya bahwa dirinya sejak mula adanya nggak pernah ada. Dirinya sejak mula adanya karam. Diri sejak mula adanya mati. Faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Maka pastilah dia kenal, sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan itulah yang baqa. Tuhan itu yang kekal. Tuhan itu yang baqa, kekal. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kalau Allah itu memang betul-betul baqa, kekal, dahulunya, sekarang, yang akan datang, itu artinya bahwa dialah sebenar-benar yang wujud itu. Kalau dia yang wujud, maka dialah yang sama. Dialah yang basar, dialah yang kalam, dialah yang ilmu, dialah yang kudrat, dialah yang iradat, dan dialah yang hayat. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi itu Bapak Ibu. Apa artinya itu? Qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya itu. Dia yang ada sejak mula adanya. Bahkan sebelum kata mula, sejak mulanya itu dia sudah lebih dulu ada. Gak bisa diterangkan, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan sebenarnya tak bisa lagi menjelaskan. Ya. Kalau dijelaskan bukan Tuhan itu. Kalau dijelaskan bukan Allah itu kata-katanya, itu suara, itu lafaz. Allah tuh tidak bisa lagi diterangkan. Kalau diterangkan, Allah yang sudah wujud, Allah yang sudah terang tadi, diterangkan, maka makin tak jelas lagi makna yang sebenarnya. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Apa maksudnya saya selalu contohkan itu? Coba sebut namanya triplek. Triplek. Ini apa namanya ini? Ini apa nih? Ini Papa tulis nih. Kan begitu. Sebut namanya meja, 7 nanti. Itu artinya apa? Kalau kita sudah paham namanya meja, dah paham kita namanya triplek, jangan ditunjuk-tunjuk. Apalagi disebut-sebut atau diterang-terangkan. Makna yang sebenarnya, kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, jangan lagi diterang-terangkan, jangan lagi dijelas-jelaskan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Cukup dilihat-lihat saja. Dipandang-pandang sela, nikmati, rasakan, imani. Udah tuh. Memang tidak bisa lagi Bapak Ibu dijangkau oleh akal pikiran, oleh ilmu pengetahuan. Karena nggak bisa dijangkau dengan akal pikiran, ilmu pengetahuan, lalu bagaimana menjelaskan akan dirinya itu yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata itu? Maka muncullah suatu kalam untuk menjelaskan dirinya bahwa Allah itu adalah sifat namun tiada bersifat. Lihat tuh. Muncul kalam, muncul kalimat di dalam hati kita menjelaskan Tuhan itu, sesungguhnya Allah itu adalah sifat namun tiada bersifat.
Kata namun itu apa bahasanya itu? Namun itu? Hah? Allah itu adalah sifat namun tiada bersifat. Apa? Allah itu sifat, akan tetapi tiada bersifat. Bolehlah kalau namun itu dibahasakan tetapi, terserah. Yang penting Bapak Ibu pahamlah namun itu. Kenapa Ustaz? Yang paham tuh? Allah itu sifat namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat? Ketika kita menjelaskan sudah bersifat. Padahal ya nggak bisa dijelaskan. Ketika kita menerangkan dirinya, ketika kita menceritakan dirinya, dia telah bersifat itu. Sebenarnya yang kita terangkan itu, dirinya nggak bisa diterangkan. Sebenarnya diri nggak bisa dijelaskan. Karena dia tidak bisa diterangkan dan dijelaskan dengan kata-kata, maka dikatakanlah dia sifat namun tiada bersifat. Maka kata-kata ini hanyalah sebagai isyarat saja untuk membukakan paham, menghantarkan pemahaman tentang dirinya. Disitulah dikatakan ya oleh para ulama, ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari mulut ini, yang keluar dari kata-kata ini, itu hanyalah suatu isyarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah makna di balik kata-kata yang disampaikan itu. Jadi dia bisa dipahami, diambil dengan jalan rasa saja Bapak Ibu. Namun rasa itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu, ketika Ustadz menerangkan Allah, Allah itu sudah bersifat, namun dia tiada bersifat sebenarnya. Ustadz balikkan lagi pertanyaannya. Kapan Allah itu tiada bersifat? Ibu? Halo Ibu. Ibu, kapan Allah itu tidak bersifat? Bu Lia? Bu Lina? Ini udah lama kali bersuluk nih. Mana lagi ya? Rani sembunyi-sembunyi juga dia. Ustadz sudah berdiri nih. Ha. Nampak sama Ustadz. Rani, kapan Allah itu tiada bersifat? Ketika apa? Ketika Pak Jeb tidak ada di rumah. Dewi, bantu. Ketika? Iya. Allah itu tiada bersifat ketika tidak disebutkan. Kalau nggak disebutkan apa tuh? Diam. Ketika diam, tidak ada kata, nggak ada suara, itu dia tiada bersifat itu. Itu disebut nama dengan zat. Itu disebut namanya zat. Jadi ketika Bapak Ibu diam, tidak menjelaskannya, tidak menceritakannya, dia tiada bersifat. Itu yang zat itu. Tapi ketika dijelaskan, maka dia bersifat. Makanya Ustaz katakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Kalau tidak diterangkan, dia tidak bersifat. Diam saja di situ. Pertanyaannya, kalaulah Bapak Ibu diam saja, sedangkan Bapak Ibu punya tanggung jawab menghantarkan pemahaman Allah itu kepada anak, kepada istri, kepada suami, atau kepada pasangan masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu, bisakah paham pasangan kita, anak kita itu tentang Allah kalau Bapak Ibu diam saja? Tidak bisa paham. Kenapa tidak bisa paham kalau diam? Karena dia tiada bersifat di situ. Bagaimana menerangkannya? Lalu bagaimana pasangan kita, anak kita mengerti tentang Allah yang kita maksudkan kepada mereka? Caranya gimana?
disampaikan, diceritakan. Ketika kita menyampaikan, menerangkannya, disitulah dia telah bersih. Namun hakikatnya yang bersifat itu tiada bersifat. Itu menghantarkan gajinya. Makanya Ustaz katakan kepada Bapak Ibu, bagi orang yang sudah paham, yang telah sadar Tuhan, tak mampu dia menjelaskan tentang Allah. Orang yang sudah paham Allah, orang yang sudah sadar Allah, tidak mampu memberikan keterangan penjelasan tentang Allah. Apalagi Bapak Ibu ini ragu-ragu dengan Allah. Orang yang sudah paham tidak bisa menjelaskannya. Apalagi orang yang ragu. Atau tak paham sama sekali. Lalu dia sok-sok menceritakan Allah itu. Tambah kabur itu maknanya itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bercerita Tuhan, dia lebih dahulu kenal Tuhan. Baru dia bisa menghantarkan pahamnya. Kalau dia tidak kenal Tuhan, kata-katanya kenal Tuhan, ya, tapi dia sendiri belum kenal Tuhan. Itu namanya berenang di kuli ayi itu Bapak Ibu. Ya.